Halo adik-adik, hari ini kita belajar tentang jenis-jenis komunikasi. Nah, komunikasi itu ada dua ya, ada dua jenis, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal adalah jenis komunikasi yang meliputi berbagai kata yang diucapkan maupun yang ditulis. Kata-kata adalah media atau simbol yang digunakan untuk mengekspresikan ide atau perasaan, menimbulkan respon emosional, atau menggambarkan objek, observasi, kenangan, atau kesimpulan. Kata-kata juga dapat digunakan untuk menyampaikan makna yang tersembunyi, menguji minat orang lain atau tingkat kepedulian, serta mengekspresikan kecemasan atau rasa takut. Ada beberapa syarat dalam melakukan suatu komunikasi verbal, yaitu kejelasan dan ringkas. Syarat pertama adalah kejelasan dan ringkas, di mana komunikasi verbal merupakan jenis komunikasi yang efektif, sederhana, singkat, dan langsung. Penggunaan kata-kata yang lebih sedikit dapat meminimalkan kebingungan. Jika variabel intrapersonal yang digunakan, komunikasi akan mengalami ketidakjelasan di berbagai tempat. Frase yang tidak tepat seperti "Anda tahu" akan menimbulkan sedikit kejelasan pada pesan. Kejelasan dapat dicapai dengan bicara secara perlahan dan pengucapan yang jelas. Penggunaan contoh juga dapat membuat penjelasan menjadi lebih mudah untuk dipahami. Misalnya, menginstruksikan klien yang mengalami artritis untuk melakukan pengukuran mandiri di rumah akan lebih berguna ketika perawat menggunakan contoh khusus, termasuk pendemonstrasian untuk meningkatkan pesan verbal. Selanjutnya, syarat kedua yaitu kosakata. Komunikasi tidak akan berhasil apabila penerima tidak mampu menelaah ungkapan dan kata-kata pengirim. Ada berbagai istilah dan ungkapan tertentu dalam dunia keperawatan dan kedokteran. Jika perawat menggunakan istilah ini, klien mungkin menjadi bingung, tidak dapat mengikuti instruksi, atau mempelajari informasi penting. Selanjutnya, syarat ketiga adalah makna denotatif dan konotatif. Makna denotatif merupakan suatu makna yang digunakan secara bersama oleh individu yang memiliki bahasa yang umum. Sebagai contoh, kata serius bagi pasien akan berarti mendekati kematian, tetapi tidak dengan perawat. Perawat akan menggunakan kata kritis untuk menjelaskan hal tersebut. Syarat keempat yaitu sela dan kesempatan berbicara. Perawat sebaiknya tidak berbicara terlalu cepat sehingga informasi yang disampaikan menjadi jelas. Syarat kelima yaitu waktu yang tepat atau timing. Komunikasi memerlukan waktu yang tepat dalam pelaksanaannya. Dalam hal ini, waktu yang tepat untuk berbicara adalah hal kritis yang perlu diperhatikan, karena jika seseorang bersedia untuk berkomunikasi, artinya ia dapat menyediakan waktu untuk mendengar atau memperhatikan hal yang disampaikan. Syarat keenam adalah humor. Humor dapat meningkatkan kehidupan yang bahagia dalam suatu komunikasi. Tertawa dapat menghilangkan stres dan nyeri. Tertawa pun mempunyai hubungan fisik dan psikis. Humor merupakan satu-satunya selingan dalam berkomunikasi. Syarat ketujuh ini adalah intonasi suara. Intonasi suara akan mempengaruhi arti pesan secara dramatik, sehingga pesan akan menjadi lain artinya jika diucapkan dengan intonasi suara yang berbeda. Intonasi suara yang tidak proporsional merupakan hambatan dalam berkomunikasi. Selanjutnya komunikasi nonverbal. Nah, komunikasi nonverbal ini merupakan suatu proses komunikasi yang dilakukan di mana pesan disampaikan tidak menggunakan kata-kata. Seperti komunikasi objek, yaitu komunikasi ini pada umumnya menggunakan pakaian. Orang sering dinilai dari jenis pakaian yang digunakan walaupun dianggap sebagai salah satu stereotip. Misalnya, orang lebih menyukai seseorang yang cara berpakaiannya menarik. Dalam wawancara, pekerjaan, seseorang yang berpakaian rapi cenderung lebih mudah mendapatkan pekerjaan daripada yang tidak. Selanjutnya, sentuhan atau haptik. Sentuhan merupakan salah satu cara komunikasi yang paling sering dilakukan oleh manusia. Komunikasi ini dapat dilakukan dengan cara bersalaman, menggenggam tangan, sentuhan di punggung, mengelus-ngelus, pukulan, dan lain-lain. Masing-masing bentuk komunikasi ini menyampaikan pesan tentang tujuan atau perasaan dari sang penyentuh.
Selanjutnya, kronemik. Kronemik ini merupakan suatu bidang yang mempelajari penggunaan waktu dalam komunikasi nonverbal. Penggunaan waktu dalam komunikasi nonverbal ini meliputi durasi yang dianggap cocok bagi suatu aktivitas. Selanjutnya ada gerakan tubuh. Nah, dalam gerakan tubuh ini, dalam melakukan komunikasi nonverbal, kinetik atau gerakan tubuh meliputi kontak mata, ekspresi wajah, isyarat, dan sikap tubuh. Gerakan tubuh biasanya digunakan untuk menggantikan suatu kata atau frase. Contohnya mengangguk untuk mengatakan iya, selain itu untuk mengilustrasikan atau menjelaskan sesuatu. Menunjukkan perasaan, contohnya memukul meja untuk menunjukkan sikap kemarahan, untuk mengatur atau mengendalikan jalannya percakapan, atau juga untuk melepaskan ketegangan. Selanjutnya ada proksemik. Proksemik disebut juga sebagai bahasa ruang, merupakan suatu jarak yang digunakan ketika berkomunikasi dengan orang lain, termasuk tempat atau lokasi posisi Anda berada. Pengaturan jarak menentukan seberapa jauh atau dekat tingkat keakraban Anda dengan orang lain, menunjukkan seberapa besar penghargaan, suka atau tidak, dan perhatian Anda terhadap orang lain. Selanjutnya ada vokalik. Vokalik atau paralanguage merupakan suatu unsur nonverbal dalam suatu ucapan, yaitu dapat dilakukan dengan cara berbicara. Ilmu yang mempelajari hal ini juga disebut dengan paralinguistik. Contoh dari paralanguage itu misalnya nada bicara, nada suara, keras atau lemahnya suara, kecepatan berbicara, kualitas suara, intonasi. Seperti itu. Selanjutnya ada lingkungan. Dalam melakukan komunikasi nonverbal, lingkungan juga dapat digunakan dengan tujuan untuk menyampaikan berbagai pesan-pesan tertentu. Contohnya penggunaan ruang, jarak, temperatur, penerangan, dan warna. Dalam melakukan komunikasi yang dilakukan sehari-hari, 35% dapat berupa komunikasi verbal, sedangkan 65% dapat berupa komunikasi nonverbal. Baik, itu tadi penjelasan tentang komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Terima kasih.